Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari Kamis yang mulia ini, subuh, setelah salat berjamaah di Masjid Al-Hidayah, kita mencoba kaji hadis Nabi. Hadis sangat kuat, riwayat Bukhari Muslim. Dari Muaz bin Jabal, kata Muaz, kuntu ridfan Nabi ala himar. Saya bersama Nabi di atas keledai, kenderaan namanya keledai. Jadi maaf kalau ridfa di sini berboncengan, sepertinya begitu. Ya. Dengan Nabi, dengan Muaz, dengan sahabat. Faqala, kata Rasulullah, ya Muaz, ngomong kepada Muaz, hal tadri ma haqqullah ala ibadih. Kamu Muaz, saya tanya ini dengan bahasa kita, saya tanya belak-belakan. Kamu tahu enggak ma haqqullah ala ibadih? Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya? Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba terhadap Tuhannya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa yang seharusnya Allah lakukan kepada hambanya. Apa yang harus kita lakukan terhadap Allah dan apa yang Allah lakukan terhadap kita, tahu enggak? Jawaban Muaz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maaf ya Rasul, saya enggak tahu. Allah dan Rasulullah yang Maha tahu. Saya enggak tahu. Qala, sabda Rasul, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ay ya'buduhu wala, bukan tush, ini tulisan tush, salah. Yang benar wala yusyriku bihi syai'a. Hak kita sebagai hamba kepada Allah, sembahlah Allah yang benar, ibadahlah kepada Allah yang benar, wala yusyriku bihi syai'a, dan hamba tidak pernah membuat syirik terhadap Allah. Ini kewajiban hamba kepada Allah, beribadah yang benar dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Ini yang berhak dipertahankan dan dibela-belain dalam hidup hamba sebelum hamba mati. Kalau bahasa kita Legoso, kata Muaz, oh ya. Itu kata hamba orang Legoso. Sedangkan wa haqqul ibad 'ala Allah, imbalan di balik itu apa yang Allah lakukan kepada hamba. Ini yang Allah lakukan kepada hamba apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Orang yang tidak pernah melakukan syirik kepada Allah, Allah garis bawahi tidak akan pernah saya azab orang itu. Orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak pernah saya azab orang itu dan tidak akan saya azab orang itu.
Allah tidak mengazab orang-orang yang selama orang itu tidak berbuat syirik. Ini rahasia. Kalau bahasa kita, rahasia perusahaan. Sudah. Begitu didengar oleh Muaz, mudah banget ini masuk surga. Mulai Muaz, mulai ngerawang pikiran. Kalau begini mudah banget masuk surga. Kita tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak diazab oleh Allah. Ya udah, jaga itu saja. Aman. Mudah sekali. Kalau begitu tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak akan diazab kita. Ya sudah, mantap dah. Cuma poinnya dikit banget. Langsung Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa, boleh enggak saya viralkan ini berita? Ubashir, saya viralkan. Boleh enggak ya Rasulullah? Berita ini saya viralkan untuk masuk surga orang-orang, untuk tidak diazab oleh Allah siapapun yang tidak berbuat syirik. Boleh enggak saya viralkan berita ini kepada manusia yang lain? Masuk dalam HP S9 Samsung. Boleh enggak saya viralkan? Qala, jawab Nabi, tahu enggak? La tubashirhum. Jangan kamu viralkan, hai Muaz. Kenapa? Fayattakilu. Nanti cuma dijaga tidak syirik saja, yang lain enggak dilakukan. Jawab serentak jelas. Kalau ini kamu viralkan, yang ditangkap oleh sahabat-sahabatku manusia yang membaca WA kamu itu, berarti tanpa syirik itu sudah jaminan masuk surga, tidak ada azab. Kalau itu poin penting. Udah, tidak syirik sajalah. Boleh tak saya viralkan? Jangan. La tubashirhum. Jangan kamu viralkan, Muaz. Kenapa? Fayattakilu. Nanti mereka langsung yang dia jaga. Artinya kalau bahasa kita, fayattakilu, nanti salah paham. Nanti umatku salah paham. Bagaimana salah paham? Cukup dengan tidak syirik, sudah tidak ada azab. Kalau begitu, masuk manusia dalam surga hanya karena tidak ada syirik, meskipun yang lain tidak lakukan. Kagak boleh. Ini salah paham nanti. Sudah. Ini dulu. Jelas? Jelas. Kita mulai mengambil hikmah. Pertama, seorang pembesar setingkat Nabi bolehlah duduk bersama sahabat dalam sebuah perjalanan. Satu, tidak merupakan aib. Yang kedua, transportasi favorit Nabi pada zaman Rasulullah termasuk salah satunya keledai. Itu kalau sekarang Lexus lah. Jadi dua ini harus berwawasan. Yang kedua, Yang ketiga, ada hak kita terhadap Allah, ada hak Allah terhadap kita. Jangan kita pintar-pintarnya meminta kepada Allah, setoran kagak ada. Contoh, setelah salat subuh, dadakan tangan, ya Allah, mudahkan rezekiku, kata malaikat. Terus cuma minta doang. Setorannya mana? Kita berani meminta, berani nyetor. Berani memohon kepada Allah, berani setor. Setor akhlakmu kepada Allah, setoran ibadahmu kepada Allah, setoran kedekatanmu kepada Allah, setoran kebaikanmu kepada Allah. Baru Allah anta minta, enggak apa-apa karena udah setoran.
Jawab serentak jelas. Itu yang keempat. Yang kelima, apa hak hamba terhadap Allah? Jawabannya, jangan coba-coba buat syirik. Yang kelima. Yang keenam, apa hak Allah kepada kita? Kalau anda tidak berbuat syirik, anda tidak akan diazab. Itu yang keenam. Yang ketujuh, semua berita dari Nabi boleh disampaikan kepada umat? Tidak boleh. Ada yang tidak boleh, ada yang tabu untuk kita sampaikan. Kenapa? Salah menanggapinya, salah paham nanti. Sesuatu yang mengakibatkan salah pengertian, salah paham, jangan kamu sampaikan. Walaupun itu hadis Nabi. Kenapa Rasulullah menyatakan kepada Muaz? Muaznya sudah tingkat tinggi pemahamannya. Masyarakat umum belum tentu. Jawab serentak jelas. Yang selanjutnya, ini memang rancu di sini kalau nggak ngerti. Ulang, yang tujuh ini, bahwa tidak semua hadis Nabi boleh anda sampaikan kepada umatnya. Tidak. Kenapa? Hadis-hadis yang takut salah paham kalau disampaikan tidak boleh disampaikan. Kata Rasulullah, la tubasyirhum, jangan kamu viralkan kepada manusia. Kenapa? Fayattaqilu, salah paham nanti. Akhirnya kalau salah paham, mereka menjaga tidak syirik saja tanpa melakukan yang lain dengan harapan masuk surga karena tanpa dosa, tidak diazab oleh Allah. Sudah, itu yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8 yang paling penting. Yang paling penting, kalau anda tenaga pengajar, sedang mendidik, tidak semua yang anda lakukan itu yang ingin anda lakukan bisa anda lakukan. Kenapa? Lihat masyarakat. Kalau masyarakat belum siap, jangan. Makanya banyak hadis di sini, ya, ini buka rahasia nih. Banyak hadis di sini yang saya lompat, enggak saya baca. Takut salah paham. Banyak. Takut salah paham. Tapi tidak banyak sekali, mungkin 10% ada yang saya lompat. Kenapa? Saya enggak berani. Takut salah paham. Ya, itu saja dulu. Jawab serentak jelas. Kesimpulan di atas kesimpulan tuh. Yang tidak tertulis kesimpulan. Untuk masuk syurga tidak cukup dengan tidak berbuat syirik. Untuk masuk syurga harus kedekatan kita kepada Allah. Salah satu yang harus anda pertahankan dekat anda dengan Allah melalui masjid. Ibadah orang di rumah tidak sama dengan ibadah orang di masjid. Ibadah sesaleh apapun di kantor tidak sama dengan di masjid. Sehebat apapun anda beribadah di tempat kerja anda, sezikir apapun yang anda lakukan berjam-jam tidak sama dengan di masjid. Apalagi di rumah kagak, di kerja kagak, di jalan kagak. Jawab serentak jelas. Bela-belain hidupmu dengan masjid sebelum kita berpulang untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan yang hadir ini, saya ulang lagi, yang hadir ini Allah berikan sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada orang biasa kecuali kepada orang-orang saleh. Ya Allah, berikan kami yang terbaik dalam hidup kami ya Allah. Amin. Jangan pisahkan kami dengan masjid-Mu ya Allah. Amin. Jangan pisahkan kami dengan rumah-Mu ya Allah. Ikatkan hati kami, ketergantungan kami dengan masjid sebagai tempat suci dan rumah-Mu ini ya Rabbal Alamin. Amin. Yang saya sampaikan ini jawab serentak sebelum bangun. Jelas? Kurang semangat jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.